Oke, lanjut kita ngomongin unsur tadi yang termasuk unsur ada besi, ada nitrogen, ada oksigen gitu ya, kemudian ada hidrogen. Nah, tahu berapa jumlah unsur saat ini? Nah, jumlah unsur saat ini itu ada 115 unsur. Mungkin sekarang udah bisa lebih gitu ya. Nah, dari 115 unsur ini dibagi nih. Ada 90 yang alami. Ya, maksudnya apa? Maksudnya udah tersedia di alam gitu ya. Dan berarti sisanya berapa? 25 ini buatan. Nah, buatan ini ya berarti dibuat gitu ya. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan nih ada unsur alami gitu ya. Ini unsur alam. Ini tiap unsur kan tersusun atas atom-atom gitu ya. Ini ada atom-atomnya. Kemudian dengan teknik tertentu atau dalam ini berhubungan dengan reaksi inti atau reaksi nuklir. Nah, entah gimana, misalkan si atom-atom ini, sekedar tahu gini ya, atom nanti ada inti atom, kemudian nanti ada kulit atom, gitu ya. Nah, reaksi yang berhubungan sama nuklir itu berhubungan sama inti atom, ya. Dimana nanti prinsipnya inti-inti atom dari unsur-unsur alam ini mungkin ditembakkan dengan partikel-partikel tertentu ya, ditembakin gitu ya, ditembak, sehingga nanti inti-inti atomnya itu berubah. Nah, ketika inti atomnya berubah, maka akan menghasilkan atom yang berbeda gitu ya. Ini akan menghasilkan atom-atom yang beda. Nah, ketika atomnya beda dengan atom awalnya, maka akan dihasilkan unsur yang beda dengan unsur awal ya kan. Dan ini akan dihasilkan suatu unsur. Nah, kemudian secara umum unsur dapat diklasifikasikan ya. Jadi ada 3 ya, klasifikasi unsur. Yang pertama ada unsur yang merupakan unsur logam. Kemudian ada unsur yang non logam. Dan satu lagi ada unsur yang metaloid. Nah, masing-masing klasifikasi ini memiliki sifat yang berbeda-beda ya, dimana kalau logam ini umumnya bersifat padat, ya, padat pada suhu kamar, ya, tapi ada kecualinya. Kecuali siapa? Ya kecuali raksa. Nah, raksa atau ya raksa itu biasanya yang di termometer. Raksa itu termasuk logam, tapi dia wujudnya cair ya. Nah, selain raksa, umumnya logam itu bersifat padat. Kemudian biasanya logam ini memiliki titik leleh yang tinggi. Dan biasanya logam ini mengkilap gitu ya, dan dia bersifat konduktor. Konduktor apa? Bisa menghantarkan listrik atau juga bisa mengantarkan panas ya. Nah, kemudian logam itu bisa direnggangkan, dan juga bisa ditempa. Nah, kalau non logam gimana? Kalau non logam memiliki sifat yang pertama, dia ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud gas. Dan biasanya non logam itu sifatnya rapuh, kecuali intan. Intan itu termasuk non logam, tapi dia sifatnya nggak rapuh ya, dia kuat ya. Nah, biasanya karena rapuh, dia tidak bisa ditempa. Ya, tidak dapat ditempa atau tidak dapat direnggangkan. Dan kemudian non-logam itu bersifat non-konduktor atau ya bukan konduktor ya, jadi tidak bisa menghantarkan listrik ataupun panas ya. Jadi bukan konduktor, tapi ada satu yang bisa bersifat konduktor adalah grafit. Tahu grafit? Grafit itu biasanya yang kalau kalian harus pakai pensil, nah itu ada grafitnya ya. Kemudian kalau metaloid, nah metaloidnya apa sih? Metaloid lah sifat unsur yang merupakan perpaduan antara logam sama non logam, ya. Ini dia perpaduan sifat logam dan sifat non logam. Nah, metaloid ini bersifat ya bisa kadang-kadang konduktor, bisa juga kadang-kadang nggak konduktor gitu ya. Nah, ini sebenarnya semikonduktor.
gitu ya. Jadi zat yang bersifat metalaktif pada suhu tertentu dia bisa bersifat konduktor, kemudian pada suhu tertentu dia juga bisa bersifat isolator ya. Nah, yang termasuk logam apa aja? Macam-macam ya. Ada aluminium, kemudian barium, kemudian besi, lalu emas ya. Emas itu kalau nama latinnya aurum ya. Kemudian kalium, lalu kalsium, kemudian ada kobalt, kemudian ada krom atau kromium gitu ya. Kemudian magnesium, mangan, kemudian ada natrium, kemudian ada nikel, kemudian ada perak. Nah, kalau perak ini kan nama Indonesia ya, nama latinnya adalah argentum ya. Kemudian ada platina, kemudian ada raksa ya. Raksa ini nama latinnya adalah hidrargyrum ya, hidrargyrum ya. Kemudian ada timah, kemudian ada timbal, kemudian ada seng. Kalau seng nama latinnya zinc. Nah, kemudian ada lagi tembaga ya. Tembaga itu nama latinnya adalah cuprum. Ini kalau timah nama latinnya adalah stannum. Kalau timbal plumbum. Nah, kemudian untuk memudahkan penulisan nama unsur, maka nanti kita mengenal ada yang disebut namanya lambang unsur gitu ya. Jadi ada lambang-lambang unsur. Nah, jadi kalau misalkan aluminium itu biasa dilambangkan dengan lambang unsurnya adalah Al ya. Barium itu lambang unsurnya Ba. Besi apa? Besi apakah Be? Bukan. Besi itu Fe, karena besi itu kalau nama latinnya adalah ferrum ya. Nama latinnya ferrum. Emas aurum. Nah, kalau emas itu Au. Kalium itu lambang unsurnya Ka ya. Kalsium apa? Apakah Ka? Enggak. Itu kalau kalsium lambangnya Ca. Kobalt itu Co. Kromium Cr. Magnesium Mg. Mangan itu lambangnya Mn. Natrium apa? Na. Nikel itu Ni. Perak. Nah, perak apa nih? Perak itu Ag. Platina PT. Raksa itu apa? Hg ya. Raksa lambangnya Hg. Timah lambangnya adalah Sn, stannum ya. Timbal itu lambangnya Pb. Zinc itu lambangnya Zn ya. Tembaga itu lambangnya Cu ya, dari kuprum. Nah, biasanya lambang-lambang unsur tuh ada yang cuma satu huruf, ada juga yang cuma 2 huruf. Nah, biasanya kalau huruf yang pertama, kalau ada dua huruf yang pertama huruf kapital, huruf yang kedua biasanya huruf kecil gitu ya. Nah, itu logam. Sekarang yang termasuk non logam apa aja nih? Yang termasuk non logam contohnya apa? Yang pertama ada argon. Argon lambangnya adalah Ar ya. Kemudian ada belerang ya. Belerang itu namanya kan sulfur ya. Ini lambangnya apa? S. Kemudian ada bromin, ini lambangnya Br. Kemudian ada fosforus atau fosfor, ini lambangnya P. Kemudian ada helium, ini lambangnya He. Kemudian ada karbon ya. Yang termasuk karbon apa? Bisa arang
ya, atau grafit, atau bisa juga intan. Nah, intan sama arang itu penyusunannya sama, itu karbon ya. Karbon lambangnya apa? C ya. Kemudian klorin. Klorin lambangnya apa? Klorin lambangnya Cl. Kemudian ada neon. Neon lambangnya adalah Ne. Lalu nitrogen. Nitrogen apa? Nitrogen lambangnya N. Kemudian oksigen. Oksigen lambangnya O. Lalu apa lagi? Silikon. Silikon lambangnya Si. Oh, sorry. Silikon ini bukan non-logam ya. Silikon ini termasuk metaloid ya. Ya, kemudian apa ya? Iodin. Iodin itu apa? Lambangnya I. Ya, ada juga nanti fluorin. Fluorin apa? F. Nah, ini beberapa unsur non-logam ya. Kemudian yang metaloid. Oke, yang metaloid apa aja nih? Nah, tadi yang termasuk metaloid itu yang sifatnya perpaduan antara sifat logam sama non-logam ya. Itu yang pertama ada silikon. Ya. Lambang unsurnya Si. Kemudian ada germanium. Germanium lambangnya Ge. Lalu ada arsen. Itu lambangnya adalah As. Kemudian ada antimon. Antimon lambangnya Sb. Wah, jauh banget ya. Antimon tapi lambangnya Sb. Nah, itu klasifikasi unsur dan beberapa jenis klasifikasi tersebut. Jadi ada tadi secara umum tadi unsur ada logam, ada non logam, ada metaloid gitu ya. Kemudian kita tadi bicara masalah apa? Lambang-lambang unsur. Lambang-lambang unsur itu digunakan untuk mempermudah dalam menamakan unsur ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngomong atau nulis oksigen, cukup O aja udah tahu oksigen gitu ya. Kemudian kalau kalium itu apa? K ya. Kalau kalsium itu Ca ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan lengkap lagi kalsium, kalium, tapi cukup dengan lambang unsur. Biasanya orang udah tahu itu merupakan unsur apa ya.